Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Muncul beberapa spekulasi ya di media sosial bahwa bagaimana kalau seorang Jokowi ini dipaksa untuk menunjukkan ijazah aslinya. Karena dugaan-dugaan sekarang ini muncul begitu kan, terutama dari Dokter Tifa, terus kemudian dari ahli forensik begitu kan ya, untuk menunjukkan ya ijazah, soal dugaan-dugaan ijazah palsu Jokowi, dan bahkan banyak desakan-desakan itu. Akhirnya seorang Jokowi ya bisa menunjukkan ijazahnya yang asli yang ada di rumahnya. Karena yang diminta oleh publik di situ, tunjukkan saja ya Jokowi di situ, ijazah Jokowi di rumahnya. Apakah ini benar-benar asli atau tidak? Walaupun seorang Jokowi sudah mengatakan bahwa ini adalah tuduhan dan fitnah murahan, tapi pada kenyataannya ketika ada tantangan seperti itu, seharusnya begitu kan ya, seharusnya diladani dong begitu kan. Karena apa? Karena beberapa kali begitu kan ya, seorang Jokowi ini begitu kan ya dikritik habis-habisan masalah soal dugaan ijazah palsu. Lembar pengesahan skripsi teman-temannya Joko Widodo ya. Kalau Joko Widodo itu ya kita sudah tahu, sering bahas ya. Sekarang siapakah orang-orang ini ya? Sigit Hardwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto ya. Nah sekarang kita dapat, ternyata ini Sigit Hardwinarto ini lulus kehutanan 1985 ya, bersama dengan Sri Duminingsi, Edi Trianto, Lembah Edianto. Ini kosong semua, lembar pengesahan diketik modern, Microsoft Word, kertasnya sangat baru ya. Terus kosong, tidak ada tanda tangan penguji, pembimbing, dekan. Inilah misterinya, inilah yang membuat UGM bungkam, saudara. UGM terpaksa bungkam. Teruskanlah Bu Ova, kalian bungkam, sembari tergerus terus kepercayaan publik pada kalian sampai titik terendah nanti. Hati-hati Bu Ova Emilia, Rektor. UGM bukan milik kalian. Meskipun kalian sedang menjabat sekarang, UGM tetap ada. Harus tetap ada, walaupun kalian sudah pensiun atau dipecat ya. Jangan menganggap UGM itu milik kalian yang sekarang. Sehingga kalau kita buktikan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Dokter Tifa, setelah dicek ya dengan ijazah Jokowi yang muncul, yang beredar begitu kan ya, ini juga menarik begitu kan ya, bagaimana ya soal ahli forensik ya, soal Rismon Sianiper, terus kemudian Roy Suryo, apakah dengan adanya seperti ini sudah kelihatan nggak ya dengan dengan menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini ya agak berbeda. Kalau sudah berbeda seperti ini gimana? Ini kan bisa secara ahli forensik kan bisa ditemukan begitu kan, bahwa ini adalah editan atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika ini sudah muncul begitu kan ya hasil dari forensiknya, ini semakin menarik begitu kan ya untuk diungkapkan. Semakin menarik untuk diungkapkan, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah ini benar bahwa ini adalah yang ada di Jokowi itu adalah benar atau palsu. Dan ini yang mesti kita lihat begitu kan ya. Ini banyak sekali yang kemudian menunjukkan fakta-fakta di situ begitu. Tapi secara legal atau bagaimana, tapi UGM sudah membenarkan bahwa ijazah yang selama ini ada begitu di Jokowi itu benar begitu kan. Tapi publik itu ya tidak bisa dibohongi. Ini salah satunya. Sebelum kejadian ini ya, anak tetanggaku ngotot ya pengen masuk UGM, katanya keren. Tapi ada baiknya dia malah jatuh ya, sakit ya sebulan lalu setelah dia sembuh ditawari ibunya masuk UGM lagi. Jangankan bayar, gratis pun dia tolak. Kalau memang asli, harusnya UGM berani mempolisikan yang menuduh palsu dengan alasan pencemaran nama baik kampus. Bahkan kalau memang asli, harusnya polisi sudah menangkap para penuduh ijazah palsu. Ini keduanya diam saja. Artinya memang palsu atau bagaimana? Ini logikanya ya.
Jika benar ini kepalsuan, tentu rekayasa butuh biaya besar. Oleh siapa ya, kapan dan di mana dananya harus ditelusuri betul ke instansi UGM atau bagaimana. Karena bisanya begitu kan ya. Maksudnya yang bisa untuk mengidentifikasi bahwa ini palsu adalah ahli forensik dan bahkan UGM. Kalau ijazahnya sudah ada, terus kemudian ijazah-ijazah yang seangkatan mereka sudah dikumpulkan, yang agak berbeda. Nah, itu yang mesti kita curigai. Tapi dengan adanya seperti sampai hari ini, kabarnya begitu, Jokowi masih belum menunjukkan itu. Tapi dari amarah Jokowi begitu kan, ingin menunjukkan ijazah yang asli. Kalau berani seharusnya dari tim Jokowi atau siapapun laporkan saja begitu kan, Simon Sianiper di situ ya, terus kemudian Roy Suryo, biar semakin menarik. Kalau mereka tidak ada reaksi apapun, jangan-jangan ini banyak ya dugaan kuat bahwa ini adalah diduga palsu. Bisa saja banyak orang berkomentar seperti itu. Kan logikanya kan begitu. Misalnya begitu kan, saya dituduh sana sini, saya akan buktikan aja, saya akan tunjukkan ini ya, biar tidak menjadi spekulasi. Kenapa? Karena justru semakin Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya, semakin pula secara citra dan tah dari seorang Jokowi akan semakin menurun kepercayaan mereka. Publik akan semakin percaya. Kenapa? Karena banyak yang bukti-bukti yang disampaikan di situ begitu. Makanya tidak heran dong ya, tidak heran ketika ini sudah sudah disampaikan kepada publik ada yang berbeda dan sebagainya, maka publik meminta kepada Jokowi menunjukkan ijazah asli yang ada di rumah Jokowi. Ya menurut Simon Sianiper ini begitu, sebagai ahli forensik mengatakan bahwa mungkin Jokowi sudah pernah kuliah di UGM, tapi kabarnya ada yang mengatakan tidak lulus, ada yang mengatakan lulus ya tapi tidak ngambil ijazah. Ini macam-macam di situ begitu. Makanya tidak heran ketika sekarang ini muncul spekulasi bahwa soal dugaan ijazah palsu Jokowi muncul, ya seharusnya kan ungkapkan begitu kan ya. UGM pun agak takut untuk mengungkapkan sekarang ini begitu. Karena muncul para ahli-ahli forensik yang ada. Ini semua tarikan napasnya, semua waktu mulai dari bukan mata bangun tidur hingga malam untuk bersiap tidur hanya digunakan untuk berpikir tentang Jokowi. Begitu yang paling harus bertanggung jawab adalah KPU. Ya, orang mau nyalon kepala desa saja itu wajib ditelusuri keasliannya. Bisa apa enggak ya kalau terbukti pun apa salah? Ini komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi bagi kami secara forensik coba kita lihat begitu, apakah ini benar, apakah ada fakta-fakta yang kemudian muncul bahwa ini adalah dugaan-dugaan palsu atau bagaimana begitu kan ya. Ini harus benar-benar dibuktikan begitu. Tapi yang beredar ini memang benar. Ini adalah sebuah ijazah palsu, ijazah Jokowi begitu yang diduga palsu. Tapi dengan adanya yang ada di rumahnya seharusnya tunjukkan begitu. Apakah Jokowi punya ijazahnya atau tidak? Itu aja begitu kan. Makanya publik masih bertanya-tanya begitu kan ya. Netizen banyak yang sampai hari ini begitu masih percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, terus kemudian Dr. Tifa begitu kan ya. Terus kemudian disampaikan oleh Rismon Sianipar begitu kan ya. Ini masih percaya soal itu begitu kan ya. Karena apa? Karena selama Jokowi masih belum menunjukkan ijazah yang asli, mereka tetap percaya itu. Jadi walaupun Jokowi mengatakan ini fitnah, seharusnya datang jong begitu kan ya. Laporkan saja begitu orang-orang yang menuduh itu. Biar apa? Biar ini semakin menarik apakah ini fakta benar atau tidak. Ya tinggal UGM memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya. Ini kan semakin pertarungan politik itu kan semakin kelihatan mana yang menjatuhkan orang, mana yang tidak, mana yang fitnah, mana yang tidak. Itu aja begitu. Saya sampai hari ini ya, dengan adanya dugaan ijazah palsu Jokowi yang beredar begitu kan. Selama Jokowi masih belum menunjukkan ijazah yang asli, saya masih berpikir tanda-tandanya ini adalah sebuah kebenaran begitu kan. Karena ahli forensik sudah memberikan
tantangan begitu kepada kepada Jokowi begitu. Tapi langkahnya sampai hari ini tidak ada kok begitu. Ini kan orang akan berpikir begitu. Ketika tidak ada perlawanan, jangan-jangan ini adalah dugaan palsu. Ketika ada perlawanan berarti kan diduga berarti ini akan asli. Orang akan berbicarakan seperti itu terus begitu kan ya. Ini dari dari netizen ya. Ketika Jokowi menunjukkan data-data yang akurat begitu kan, ya dianggap bahwa ini adalah fitnah atau tidak begitu, tapi sesederhana itu akan muncul spekulasi begitu kan. Artinya orang itu tidak akan percaya lagi terhadap Jokowi kalau selama masih belum menunjukkan ijazah yang aslinya. Jadi sederhana sekali begitu kan ya untuk meminta menunjukkan ijazah yang ada di rumahmu ya Jokowi. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Di tengah hiruk pikuk politik Indonesia ada satu pertanyaan sederhana yang terus menggema ya namun tak kunjung dijawab. Mengapa seorang presiden begitu sulit untuk menunjukkan ijazahnya? Padahal hanyalah urusan administrasi dasar yang aslinya tidak lebih daripada membuka lemari di rumah dan mengeluhkan selembar kertas. Ya kita tinggal suruh Gibran, suruh ajudan, suruh sana sini untuk membuktikan apakah benar ya kepada publik ya bahwa ijazah seorang Jokowi itu adalah palsu. Beberkan saja, 5 menit cukup begitu kan ya. 5 menit cukup begitu ya. Ibaratnya saya punya ijazah. Ini saya beberkan aja. Ini ijazah saya, ini ijazah saya. Ini kan selesai sebenarnya. Tapi ya nampaknya mungkin ya Jokowi ini ditahan ya pembicaraannya agar apa? Agar nama Jokowi tetap dibicarakan. Kalau nama Jokowi tetap dibicarakan, maka dianggap punya kapasitas. Kan itu pada dasarnya. Agak ngeri ternyata politik-politik dia begitu kan ya. Tapi sampai kapanpun begitu soal dugaan ijazah palsu ini tetap menggema di situ begitu. Tetap menggema. Karena apa? Karena selama Jokowi masih belum menunjukkan itu begitu, maka tanda-tanda masyarakat ya sudah banyak yang percaya dari pernyataan dari Rismond begitu kan ya, karena ahli forensik begitu kan, ahli forensik benar-benar ahli forensik di situ. Jadi kalau Jokowi menunjukkan ijazah yang asli kan terbantahkan begitu, mana kapasitas, mana kapabilitas dan mana sebuah legalitas begitu. Itu kan gampang untuk menunjukkan itu. Tapi wallahualam ya kita tahu bahwa di negara-negara manapun begitu, kalau ada dugaan ijazah palsu, mereka dihukum besar ya, dihukum berat oleh rakyatnya itu sendiri. Tapi di Indonesia ya mungkin bisa saja banyak yang lolos atau tidak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.